Selamat malam. Sambil menunggu narasumber kita malam hari ini, saya mau cek sound apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Silakan di komen. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Oke, Pak Aklisnya sudah hadir, tinggal menunggu join di IG Live malam hari ini. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir menemani saya malam hari ini. Semoga aman untuk 1 jam ke depan. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai bulan keluarga. Bulan keluarga di GKI Ngagel dilaksanakan selama bulan September. Maaf, ini masih menunggu Pak Aklis gabung. Jadi selama bulan September ini kita akan di GKI Ngagel ada acara bulan keluarga yang menjadi rutinitas. Sebelum-sebelumnya memang biasanya jatuh di bulan Oktober, tapi sudah beberapa tahun ini GKI Ngagel memindah di bulan September. Oke. Selamat malam Pak Aklis. Selamat malam Bu Tuti, apa kabar? Oke, baik, puji Tuhan, suaranya jelas Amin. juga. Siap. Oke, semoga nanti 1 jam ke depan juga akan sejelas ini dan tidak ada gangguan suatu apapun. Moga-moga. Oke, sebelum kita memulai IG Live kita malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh mempertemukan kami kembali di media online, di media Instagram Live pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Kau berikan pada kami. Kiranya kami boleh sharing mengenai apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami bagikan di bulan September ini dalam rangka bulan keluarga GKI Ngagel. Semoga paparan kami pada malam hari ini boleh membawa berkat bagi orang yang mendengarkan malam hari ini dan boleh menarik jemaat untuk hadir di tengah-tengah kami pada setiap acara yang kami akan adakan di bulan September ini. Kami berdoa untuk malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati semua perangkat yang kami lakukan, Engkau boleh memberkati Kak Aklis dan keluarganya, Kau berikan kesehatan juga Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau telah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat malam sekali lagi. Selamat malam untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, terutama untuk Pak Aklis yang malam hari ini sudah boleh hadir di tengah-tengah. Selamat malam juga. IG. Oke. Sebagai catatan, majelis pendampingnya sudah hadir dari tadi nih. Salut. Salut sama panitia bulan keluarga. Oke. Nah, Pak Kris, sebelum kita ngobrol tentang acara bulan keluarga, ini kan istilahnya mau promo bulan keluarga nih ya. Boleh dong cerita, kayaknya sudah lama ya Pak Kris sempat menghilang dari GKI Ngagel, terus tiba-tiba muncul. Dan kalau nggak salah ini pertemuan kedua saya. Kebetulan saya juga panitia di bulan keluarga. Saya dulu pelayanan pertama di GKI Ngagel di acara panitia bulan keluarga. Dulu kayaknya satu panitia sama Pak Aklis. Sekarang ketemu lagi. Gimana Pak Aklis kabarnya? Silakan. Puji Tuhan, Bu Tuti, kabar saya baik ya. Kabar keluarga juga baik. Tadi sempat Bu Tuti tanya, sempat menghilang. Iya, saya sementara bertapa selama 7-8 tahun ke Malang. Nah, itu kan memang kalau secara pribadi sih
sebenarnya saya masih berat sih ya meninggalkan Surabaya. Pada saat itu saya masih pelayanan di kemajelisan, masih bekerja dengan sesuatu yang cukup bagus, tapi akhirnya kami harus pindah ke Malang. Awalnya sih kami bergumul, ibaratnya kami sudah mapan ya di Surabaya, harus memulai hal baru di Malang. Tapi setelah bertahun-tahun saya renungkan dan saya percaya semua ini Tuhan kok yang ngasih jalan bagi saya dan keluarga. Meskipun seolah-olah jalan ini kok penuh liku ya, dari susah, senang, nyaman, menjadi sedikit goncang. Tapi endingnya saya merasa disinilah karya Tuhan bagi saya, terutama bagi keluarga. Puji Tuhan, hingga saat ini saya bisa pengertiannya balik ke GKI Ngagel gitu loh. Karena di awal gini sih, waktu itu sempat di gereja bilang, Pak Aklis sudah aja atas AC keluar supaya ada yang melayani di Malang. Dalam hati saya berpikir, bukannya saya boneknya GKI Ngagel ya, tapi saya berpikir satu saat pasti saya balik lagi nih. Ketimbang saya ribet pelayanan lagi, bla bla, guys. Akhirnya ya saya jadi jemaat tamu di GKI Bromo waktu itu. Akhirnya saya ditegesi sama Tuhan, lah akhirnya saya balik lagi ke Surabaya. Endingnya ke GKI Ngagel lagi gitu loh. Jadi untuk hal ini saya bersyukur Tuhan sudah mengizinkan saya belajar untuk berproses ya. Terutama sebagai keluarga balik ke Surabaya. Seperti itu, Bu Tuti. Oke, ini kayak jargonnya GKI Ngagel tahun yang lalu, jadi my church, my home, my family. Jadi mau diapa-apa, no pasti balik ke GKI Ngagel. Ya saya nggak tahu juga sih. Seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih loh ya, Pak Aklis. Walaupun dari Surabaya terus pindah ke Malang, tapi ternyata masih tetap melayani ya, walaupun bukan di GKI Ngagel, tapi masih melayani di GKI Bromo ya. Itu luar biasa. Jadi biasanya nih ya, kalau sudah pindah tempat, mumpung di tempat baru nggak perlu pelayanan kan. Biasanya orang-orang kayak gitu. Ternyata Pak Aklis bisa memberikan contoh yang baik, dimanapun kita berada, kita tetap bisa melayani ya. Mohon maaf, mau saya luruskan. Kalau saya di Malang belum sempat pelayanan, hanya nebeng. Jadi itu karena penerima tamu itu, penerima tamu kan juga termasuk pelayanan juga. Enggak lah, saya memang waktu itu kan masih ya gabung-gabung aja, tapi nggak sampai aktif pelayanan sih. Itu tadi sih seperti itu. Oke. Baik. Oke, Bapak Ibu, malam ini kita akan menggali acara apa sih yang akan ada di GKI Ngagel selama bulan September. Dan kebetulan temanya yang ini, keluarga yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Ini akan menjadi tema bulan keluarga selama bulan September, dan narasumber kita malam hari ini ya ini Pak Aklis, Kak Maria dan anaknya. Oke deh. Kak Aklis, di bulan September ini mau ada apa sih? Mau ada apa aja sih? Boleh dong share dikit, bocoran dikit-dikit, jangan sampai detail, nanti gitu jemaat ya? Akan hadir di baik. Jadi dikit-dikit aja lah. Baik. Tapi yang menarik. Oke, silakan. Moga-moga meskipun saya bukan orang marketing ya, moga-moga bisa menjual nih produknya bulan keluarga. Ini gini, sebelum kembali ke acara yang akan diadakan panitia bulan keluarga ya, saya cerita di luar ini ya, karena berapa kali memang saya terlibat di kepanitiaan di GKI Ngagel. Jujur paling jarang itu saya di bulan keluarga, karena waktu itu kan masih single ya, jadi lebih enjoy di Pasca, Natal, di Pemuda. Cukup kali 3 kali ini ya saya diajak di kepanitiaan bulan keluarga.
bicara mengenai keluarga ya, untuk posisi saya sekarang ini memang suatu luar biasa anugerah dari Tuhan. Kenapa? Bila melihat ke belakang bagaimana kehidupan saya berpikir waktu itu di usia 30-an deh, saya berpikir, Tuhan, ini saya harus berumah tangga atau tidak ya? Karena waktu itu kan lagi sibuk pelayanan di pemuda juga. Setelah bergumul, bahkan sempat ikut tes, tes mencoba-coba gitu ya. Karena masih banyak pergumulan, akhirnya Tuhan menjawab, pelayanan gak harus menjadi semisal nih full timer, semisal pendeta, semisal apa, tapi di mana kita berguna, terutama kalau saya diizinkan berkeluarga, coba keluargamu bangun dulu. Waktu itu saya berpikir, berarti ini saya melarikan diri ya kalau seandainya saya betul-betul, misalnya saya mau masuk di sekolah seminari, berarti Tuhan ingatkan, bukan itu jalanmu, mungkin kamu harus menjadi pembeda di keluarga kamu atau pembimbing di keluarga kamu kalau suatu saat kamu berkeluarga. Itu saya memahami seperti itu. Akhirnya dengan seizin Tuhan ya, ini sedikit share ya masalah saya sampai berkeluarga itu ya, supaya dasar keluarga itu jelas gitu loh. Akhirnya di usia 30 lebih, akhirnya dengan segala liku-liku, segala kepepet, kena tembok, balik lagi. Akhirnya Tuhan menganugerahi saya pasangan hidup. Mungkin banyak orang gereja sebagian tahulah gimana cerita saya seperti itu gitu. Akhirnya kami menikah dan saya dikaruniai satu anak yang luar biasa. Dan itulah mungkin ladang pelayanan saya paling terdekat keluarga. Di samping nanti kalau keluarnya gereja atau masyarakat, ya saya nggak, di satu sisi ini jika nggak ingin menggurui sebagai keluarga yang bagus, enggak, saya juga masih berproses. Banyak hal yang belum saya kerjakan, banyak hal yang belum saya selesaikan sebagai keluarga. Tapi yang namanya proses, meskipun jatuh bangun, saya percaya yang penting kami tekun dalam proses, setia terhadap Tuhan, keluarga ini terbentuk. Kembali ke Surabaya, saya ditangkap sama Pak Ferdi. Gimana Kak Agus? Dendeng, bulan keluarga lah. Saya ini masih berproses, bulan keluarga ini sesuatu yang nggak main-main. Hubungi berapa teman, bergumul lagi. Akhirnya, ya sudah saya terima. Nah, dalam keluarga, saya berharap mungkin dari rekan-rekan, Bapak Ibu, Saudara yang tergabung ataupun mendengarkan, ya inilah pembelajaran kita sebagai keluarga ya. Apalagi di bulan keluarga ini, banyak hal yang akan kita bahas. Pergumulan sebagai keluarga bukan sekedar faktor ekonomi atau relasi kita sebagai keluarga, entah sebagai suami istri, orang tua dan anak. Banyak hal yang harus kita gumulkan. Salah satunya di bulan keluarga kita akan mengadakan banyak acara, terutama menjawab pergumulan-pergumulan keluarga masa kini. Salah satunya teknologi. Ya, kalau saya dulu zaman 80-an, 90-an mungkin usia saya paham lah. Kalau anak kecil mainnya apa? Mainnya mobil-mobilan bikin dari kaleng. Mainnya apa? Lah sekarang, wah luar biasa ya. Jadi sisi positifnya iya kita dapat, tetapi sisi negatifnya nggak mau dibuang. Ikut nebeng. Nah, dari situlah sebagian dari rekan-rekan di Penanti Keluarga bergumul. Bagaimana kita menghadapi zaman yang baru ini, positif, tetapi yang negatifnya seminimal mungkin kita hindari. Teknologi yang tadi saya bahas, handphone, laptop, dan sebagainya, medsos, itu pergumulan saat ini. Ngomong-ngomong gadget atau handphone ya, apalagi waktu pandemi, sekolah online, waduh, baru kali ini saya sekolah online tuh, seumuran saya nggak pernah kayak gini ya, jadi sekolah itu nggak pernah sekolah ya, anak saya onlinean gitu,
ngomong-ngomong yang sekolah siapa? Saya juga ikut sekolah akhirnya gitu ya. Ah, pergeseran lagi gitu kan, pergeseran lagi. Harusnya ada relasi anak-anak kecil di sekolahannya. Sekarang main online gitu loh. Kadang-kadang ya belajar sebentar buka yang lain lah. Atau hal-hal lain yang mungkin kita nggak tahu ya. Di situ nanti di kami sebagai panitia mencoba menawarkan sesuatu yang mungkin Bapak Ibu, keluarga yang lain bisa menemukan sesuatu bagaimana mengatasi semua itu. Kami juga tidak melulu untuk Pak Sutri ya, kita juga menyediakan acara bagi rekan-rekan pemuda, rekan-rekan remaja, bagi juga anak-anak, supaya apa? Semua segmen umur dapat menikmati, dapat mendapat sesuatu di bulan keluarga. Dan ini acaranya juga sesuatu yang baru. 2 tahun kita nggak pernah di gereja ya, online terus. Nggak ada panitia, hanya online terus. Nah, kita onset kali ini. Jadi kita akan ketemuan secara langsung, mendengarkan pembicaraan selama ini kita onlinean, nggak tahu yang ngomong apa, kita ngapain ya. Sekarang kita enak langsung ketemu. Kalau mau bertanya juga enak. Jadi langsung pas gitu menurut saya. Kita juga akan bekerjasama dengan pihak-pihak pembicara yang kompeten. Nanti di gereja juga sudah meng-sharekan, di grup-grup WA di gereja juga meng-share siapa-siapa pembicaranya. Jadi sangat sayang kalau kita melewatkan. Di situ kita bergabung. Jadi hampir 1 bulan ini nanti kita merangkai semua acara ini. Tujuannya apa? Kita sebagai keluarga bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, otomatis kita menghasilkan buah. Buahnya seperti apa? Minimal sesama antar keluarga bisa merasakan. Minimal seperti itu. Ya, itu secuil Kak Tuti ya. Katanya saya nggak boleh terlalu detil ya. Iya, nggak boleh terlalu detil. Tapi boleh. Tapi Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar, nanti biar dijawab sama Pak Aklis. Oke, tadi Pak Aklis, loh iya, harus ada pertanyaan supaya pertemuan malam hari ini agak hidup. Jadi ada pertanyaan, gitu ya? Ada jawaban. Iya. Baik. Pak Aklis, tadi kan diceritakan ada acara untuk anak, ada remaja, pemuda. Itu modelnya seperti apa sih Kak? Biar yang mendengarkan ini tahu modelnya seperti apa dan kapan dilaksanakan. Nah, itu kan yang mendengarkan nggak tahu nih. Kalau panitia kan tinggal, siap. Acaranya tahu. Boleh deh yang itu dibuka dikit-dikit. Intinya kami di tim panitia bulan keluarga berharap sama-sama happy deh. Terutama kali ini kita onset ya. Jadi kita berharap senyaman mungkin, sedapat mungkin materinya. Yang pertama, kita ada kurang lebih 3 kali acara. 4 kali itu webinar, yang keempat ya. Yang pertama segmennya untuk anak dan keluarga. Nanti temanya nggak saya sebutkan, biar teman-teman bisa lihat di itu ya, brosur ya, kalau saya sebutkan sekali mungkin. Itu ya. Kedua, di minggu kedua, pertama itu di tanggal 10 Sabtu, ada keluarga dan anak-anak. Ya tadi saya bahas, membahas masalah ini, pengaruh gadget sama dengan keluarga itu apa. Terus di minggu... Ini bakal seru nih kayaknya ya. Gitu. Oke. Untuk minggu paginya kita ada acara anak. Di situ kita dibantu sama KA mengadakan kalau untuk hari pertama itu seminar. Settingannya seperti itu. Jadi acara 4 ini yang kita adakan rata-rata sifatnya seminar, modelnya seperti itu. Kecuali nanti di tanggal 11 Komisi Anak mengadakan seperti ibadah ya. Nanti ada pembicara yang luar biasa di situ. Saya pernah mengikuti pembicara ini. Untuk anak-anak sangat luar biasa. Saya bersyukur dari tim acara bisa
mendapatkan, kalau bahasa saya itu mendapatkan bicara seperti ini ya. Sangat bersyukur. Itu 11 di minggu pagi. Terus di minggu berikutnya kita ada acara untuk pemuda. Pemuda ini ya pergumulannya bagaimana, sedikit bocoran temanya FOMO dan JOMO ya. Apa artinya itu nanti bisa cari di brosur, biar brosurnya dibuka ya. Itu juga membahas pergumulan sekarang. Seperti itu. Nah, setelah pemuda FOMO itu acaranya dalam 1 hari ada 2 kali. Setelah acara pemuda dan orang tua, terakhir yang acara Kak Malam itu tentang pasutri. Kalau mungkin dulu di acara GKI Ngagel, kayak acara Tune Up Your Marriage dan sebagainya, sama kita seperti ini. Kenapa sih pernikahan seolah seperti mobil ya, selalu harus diservis, selalu harus diperbaiki, gitu ya. Ya namanya mobil itu jalan terus. Mobil itu kan dinamikanya tinggi ya, mobilitasnya bagus ya, mobilitasnya luar biasa. Sama dengan keluarga. Keluarga ini dinamika mobilitasnya juga bagus. Nah, kalau kita misal nih nggak ngoleni, nggak ngasih minyak ya, berkarat, susah jalannya. Sama dengan keluarga. Berapapun usia pernikahan kita, saya percaya pergumulan masih ada. Mungkin selama ini kita merasa oke, nggak ada masalah. Mungkin pihak ketiga akan mengingatkan kita. Salah satunya di tema itu. Terakhir, webinar. Nah, webinar ini memang acara terakhir setahu saya ya. Acaranya Zoom, jadi ya sama juga ini untuk jadi semua 3 rangkaian ini kita gabung, endingnya nanti di sini. Apa sih yang akan kita dapat setelah kita berapa kali mendapat materi seperti ini? Sebagai keluarga kita harus ngapain? Nah, seperti itu. Ya, secuil itu, Bu Tuti. Moga-moga menarik ya. Saya nggak tahu menarik nggak. Ini saya bukan marketing. Belum menarik, Kak. Belum ya. Tadi, aduh. Iya. Pembicaranya tadi belum disebut, jadi masih nggak siapa ya, kan masih menduga-duga siapa ya yang jadi pembicaranya, narasumbernya siapa ini ya. Itu kan perlu juga Nah, ini Kak, tanya. Ini kalau kita pengen ikutan ini, caranya gimana nih? Perlu daftar dulu atau boleh langsung datang atau bagaimana? Siap. Setahu saya, dan kalau saya nggak salah ya, khusus hanya untuk di minggu kedua, terutama untuk pasutri, itu pasutri memang harus daftar. Karena kita ada kuota ya. Kurang lebih mungkin 30 pasang kita akan sediakan. Sedangkan di hari pertama orang tua dan anak itu kita nggak ada pendaftaran. Diharapkan datang berbondong-bondong. Kalau untuk online-nya bisa saja kita 2 ini. Tapi setahu saya kita onset. Kenapa sih kita nggak bisa online live juga? Yaitu tadi. Tadi awal saya bilang, ya kalau saya pribadi itu lebih seru kalau onset. Apalagi situasi sekarang kan pemerintah juga kan mengizinkan kita ketemuan tapi dengan prokes seperti itu. Yang terakhir acara webinar pasti online dan nggak ada onsetnya. Jadi setahu saya ada 3 kali onset, 1 kali online seperti itu. Oke. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Widianti. Jadi kalau ada webinar, acara lainnya online atau onsite. Jadi ada 3 onsite dan 1 online ya. Online betul, di minggu terakhir ya Kak Akris ya. Betul. Di webinar betul. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau sudah ada yang mulai tertarik ini ikut seminar pasutri ya secara onsite, bisa mulai segera hunting. Mau daftar di mana? Paling gampang telepon ke kantor gereja untuk daftar. Kayaknya itu ya Pak, paling gampang telepon ke kantor paling gereja gampang. dulu ya. Karena kalau panitia takutnya nggak dibales-bales. Kesibukannya luar biasa. Baik.
info lebih lengkap mestinya besok sudah ada di Warta Gereja ya Pak Akrisnya kayak kalau Betul, nggak salah betul. ya. Betul. Oke. Sebagian di grup-grup kayak PD Sektor Sektor sudah ya. di-share sih. Sudah sebagian di-share sih. Oke. Jadi kalau memang jelasnya bisa di keluarga atau ngontak salah satu panitia bulan Makassar juga boleh, atau ke Penatua Verdi sebagai majelis pendamping juga boleh, silakan. Oke, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan cari Siap. info. Yang penting datang loh ya. Iya, yang penting datang. Siap, siap. Ngomong-ngomong, seminarnya ini berbayar atau gratis sih Kak? Ya gratis dong. Oh, Kalau gratis. iya. Nah, Bayar sama itu yang doa penting aja. soalnya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Iya. Acaranya terbuka juga kah untuk jemaat dari gereja lain, Pak? Setahu saya dan seizin panitia juga, kami menyambut jika ada dari rekan-rekan gereja lain mau hadir, silakan ajak teman-temannya, mumpung ini kesempatan kita bisa ketemu bareng-bareng. Oke. Ngomong gratis, ngomong terbuka untuk umum, apalagi ya? Betul, ya. Langsung Mumpung datang materinya aja. bagus, iya. Pembicaranya susah loh kita cari. Betul, pembicara ini kompeten sekali gitu loh. Kalau dengan tema seperti Kak ini Kris, nggak sesuai dengan, ya siap. boleh deh. Yang Ya. untuk pembicara untuk seminar anak, orang tua ya? Siapa sih Pak Kris kok sampai tadi menggebu-gebu, pokoknya seru. Boleh deh bocorin dikit-dikit. Kalau untuk Pak Sutri ya maksudnya ya? Pak Sutri anak. Oh baik. Nggak apa-apa, Pak Oh Kris. semua. Saya sih benar agak lupa. Iya. Data saya nggak bisa cari ya. Mungkin kalau rekan-rekan ada yang ngasih info, setahu saya gini sih. Untuk di acara pertama, baik itu ada orang tua dan anak ya. Kalau nggak salah Kak Tino atau siapa ya, dia kompeten sekali membahas masalah. Sorry, saya kebalik ya. Iya. Ya, Pak Tony ya. Iya, Pak Tony Nardi. Baik, itu sangat bagus. Kenapa? Karena saya pernah sekali waktu di Malang, kalau salah ya, mendengar beliau memaparkan ya tentang ini. Saya benar males datang hal gitu, tapi paparannya bagus sekali. Luar biasa. Anak kecil sampai nggak mau cerewet. Biasanya kan rawami anak kecil ya. Enak dia. Iya. Nah, saya, waduh, ini luar biasa gitu loh. Saya bisa mendapat kesempatan kedua mendengar tuh bagus. Nah, akhirnya waktu si acara mendapat, puji Tuhan nih, dapat orang yang kompeten. Itu yang pertama ya untuk orang tua dan anak. Terus untuk yang di tanggal 11 itu memang khusus sekolah minggu. Jadi mohon maaf orang tua mikir dulu ya. Ini orang untuk komisi anak. Ada Kak siapa ya? Kak Tutik tahu? Lupa saya. Tahu itu. Ini yang Ibu Jenny ya? Kalau nggak salah siap, ya? Betul. Ibu Jenny itu, betul. Ya? Itu juga kompeten sekali gitu loh. Penyampaiannya ke anak-anak itu mudah dipahami. Jadi ya mungkin dari orang tua monggo di tanggal 11 ya, jam setengah 11 siang atau pagi itu ya, silakan mengantar anaknya di kebaktian di gedung Ebenezer di lantai 2 ya. Itu untuk bersama-sama dengan komisi anak yang sekarang kan sudah mulai onset ya. Mari bergabung. Itu materinya bagus. Kembali lagi di satu berikutnya. Jadi khusus tanggal 11 September ini untuk yang anak-anak ini, yang kelas sedang ya kalau nggak salah ya. Oh iya, betul. Jadi saya sih nggak hafal tadi ini. Ya. Siap. Oke. Not. Ya. Kembali bocoran lagi di Sabtu berikutnya ya Kak Tuti ya. Itu ada untuk pemuda dan orang tua yang kita bahas Jumud dan Pomo tadi ya. Itu, ini kita familiar sekali dengan bicara ini. Beliau ini sangat luar biasa.
sering ngasih hal yang luar biasa, terutama setahu saya beberapa kali menghadiri seminar yang dipimpin beliau ini di GKNL juga. Orang dari orang Batak nggak salah ya, Warojahan si Jabat ya, Pak Warojahan ya, betul ya? Betul ya? Iya. Oke. Iya. Itu bikin orang nggak bisa tidur. Betul. Suaranya luar biasa ya. Materinya bagus gitu loh ya. Jadi sayang gitu loh. Saya suka dengan orang, kenapa ya? Karena pas disampaikannya sederhana. Dan memang ciri khas orang Pak Warojahan kan keras suaranya. Jadi ya sip gitu loh. Materi bagus seperti itu. Terus nyambung ke Pak Sutri. Karena di acara pemuda dan orang tua ini kita mulai nggak salah 5:30. Terus di Pak Sutri itu 6:30 atau setengah 7 atau jam 7 lupa saya. Nyambung ke Pak Sutri. Jadi seandainya nih awalnya dengan kaum muda orang tua ikut, ada waktu ngomong terus ke Pak Sutri. Di situ ada seperti itu. Oke. Ya. Jadi jamnya nih nggak mungkin bertumpuk-tumpukan ya Kak ya. Nggak. Jadi setiap sesi ada waktunya sendiri ya. Oke. Betul. Nah, makanya kita kan bilang sayang gitu loh. Nah, siapa pembicaranya? Ya, sering juga ada di kita ya. Sama juga materinya untuk Pak Sutri dan beliau ini juga pasangan suami istri. Jadi pasti apa yang disampaikan nanti beliau pasti, kalau bahasa saya itu pernah ngalami sendiri gitu loh. Dan bukan sekedar teori gitu loh. Pergumulan beliau sebagai keluarga juga. Jadi tidak asal omong ya. Betul. Tidak asal omong doang ya. Memang dari praktek kehidupannya, pembicaranya itu yang akan disiarkan. Ya, itu. Oke. Nah, beliau ini sangat bagus. Saya juga pernah ngadiri pertama kali ikut di Tune Up Your Merit atau gimana, sama. Materinya bagus gitu loh. Saya waktu itu, waduh. Nah, siapa orangnya? Ya, Pak Kaleb sama Bu Shirley. Nah, mungkin Bapak Ibu, rekan kaliannya pasti bisa mendengar lah siapa itu Pendeta Kaleb sama Bu Shirley. Beliau nggak asing lagi. Sepertinya Pendeta Kaleb sering diundang ya. Diundang di GKI aku pernah khotbah juga. Oke. Seperti itu. Nah, itu di Pak Sutri. Jadi sebenarnya bukan orang yang tidak kita kenal ya. Kita Paenda jemaat sudah mengenal pembicaranya kayaknya ya. Jadi nggak mungkin bosen, nggak mungkin nggak mungkin nggak berguna, pasti berguna. betul. Tapi suasananya enjoy gitu loh lah. Kita settingannya seperti apa ya Kak, melulu seperti orang sekolah ya kalau bahasa saya. Ya di setting senyaman mungkin. Jadi nggak kaku banget gitu loh. Jadi gimana sih pergumulan Pak Sutri, temanya seperti apa ya? Tadi saya bilang refresh, tapi keluarga ini kita selalu perbarui seperti apa. Monggo nanti datang bertanya seperti apa. Ya siapa tahu setelah itu rata-rata GKI Akul banyak bulan madu ya. Kan nggak apa-apa tuh ya Mas Sutri kan. Karena sudah diingatkan seperti itu. Nah, terakhir kita ada webinar lah. Webinar ini saya juga lupa pembicaraan karena jujur aja saya baru mengerti beliau itu bisa seperti ini gitu loh maksudnya gitu loh. Jadi mungkin Kak Tuti ada Kak kira-kira mana ya Kak, saya nggak tahu. Ada. Pembicaranya Ibu Carlot Priyatna. Ya. Jujur saya nggak terlalu mengerti karena ya Bu Carlot ini kan berkecimpung di keluarga ya. Jadi kalau saya dulu zaman pemuda dulu nggak terlalu paham sih tadi ya. Tapi saya percaya juga rekomendasi dari Perbarekan ini bagus. Di webinar ini mungkin kita akan dirangkum bagaimana sih ending dari acara ini, maunya seperti apa. Ya memang kita nggak ketemuan langsung ya, lewat online ya. Mudah-mudahan dengan online semangat kita tetap sama sewaktu hadir di onset. Seperti itu. Oke. Kak Kris, panitia ini kan sudah repot-repot ya, sudah bersusah payah menyusun acara ini untuk 1 bulan ke depan. Pernah nggak sih ada kendala-kendala? Biasanya kan adalah gangguan-gangguan yang ini kan suatu acara yang
bisa jadi berkat bagi banyak orang. Biasanya kalau sudah jadi berkat banyak orang ini gangguan kuasa gelap ini kan banyak. Ada nggak sih kendala-kendala dalam merangkai acara ini, boleh share? Baik, bukan sekedar gangguan kuasa gelap ya, gangguan terang juga ada ya. Jadi maksud saya ngomong gini nih, ada aja pergumulan kita sebagai panitia. Tapi saya bersyukur untuk kali ini tim panitia, terutama si acara ya, orangnya kompeten sekali. Saya kadang-kadang juga malu jadi ketua ini nggak bisa apa-apa, ini si acara yang luar biasa gitu. Aduh, ya salah satu pergumulan yang kita dapati memang paling sulit ya mengumpulkan kalau kita ada sesuatu untuk dibahas dengan kesibukan para teman-teman ini. Akhirnya kita ya memang nggak pernah sih kita ngalami secara rapat online secara besar ya. Nah, tapi kalau waktu kita kumpul gitu nggak banyak, jadi ya perkumpulan kita di situ. Akhirnya kadang-kadang rapatnya pagi hari mulai kerja kita rapat lewat WA seperti itu. Atau malam-malam lewat WA seperti itu lah. Atau setahu saya ya selama saya kepanitiaan baru kali ini saya rapat seperti ini gitu loh. Wah, itu salah satu kendalanya. Kendala lain menghubungi pembicara karena waktu-waktu itu kan waktu kita nggak terlalu banyak. Puji Tuhannya setahu kita bulan keluarga di KK Ngagel itu tidak berbarengan dengan banyak gereja. Jadi para pembicara ini memungkinkan untuk kita ajak bergabung. Awalnya ada yang nggak bisa, awalnya ada jadwalnya nggak cocok. Akhirnya dengan kemurahan Tuhan semua itu bisa terjadi. Akhirnya pembicara bersedia seperti itu. Ya, dua hal ini mungkin menurut saya tantangan kami Kak Tuti ya sebagai panitia ya. Di kembali lagi semua ini kan cara Tuhan ya ngajari kita bagaimana menjadi lebih baik seperti itu. Oke. Ternyata walaupun dalam ada kendala, ternyata juga ada jawabannya, ada caranya gimana mengatasi kendala itu ya. Jadi kayak sekarang pandemi susah kumpul, ternyata lewat gadget, lewat WA juga bisa jalan ya. Oke. Ini lancar gitu. Tapi itu semua kalau nggak ada perkenanan dari Tuhan ya kayaknya juga nggak mungkin ya Kak ya. Ya, amin pasti Tuhan menolong kita deh seperti itu. Oke. Harapannya nih Kak, harapan bikin susah-susah bikin acara bulan keluarga ini, harapan kedepannya apa sih? Dari panitia ini apa sih harapannya? Untuk kalau menurut saya sih, pertama bagi rekan-rekan yang bergabung di kepanitiaan bulan keluarga, setelah selesai menjadi panitia keluarga, bukannya ngomong kapok gitu ya. Kadang-kadang kita dari panitia, kapok aku jadi panitia karena hal gini hal gitu ya. Tapi enggak, saya berharap setelah ini tambah tertantang. Setelah ini ada panitia Natal, setelah ini ada Paskah, setelah ini ada apa? Tambah tertantang untuk semakin melayani, semakin giat gitu ya. Karena kita sudah hampir 2 tahun ini pelayanan lewat online ini kan seperti mimpi ya. Jadi gak enak ketemu langsung. Itu seperti itu secara internal saya berharap seperti itu. Rekan-rekan di panitia semakin bertumbuh. Ya, gak semua di panitia bulan keluarga itu sebagai pasutri ya. Ada yang memang belum, tapi minimal belajar. Satu saat kalau kita sebagai keluarga seperti ini, minimal panitia ini kita anggap sebagai keluarga. Kita saling memerhatikan, mengerti, belajar dari sini. Terus yang harapan saya kedua, siapapun yang datang, baik panitia yang terlibat, jemaat PKK Ngagel, rekan-rekan gereja lain, itu semakin baik, semakin mengerti bagaimana menjalani hidup ini di situasi yang sulit ini. Terutama secara khusus bagaimana mengatasi masalah teknologi dengan anak, mengatasi keluarga yang mungkin dulu kita awal pandemi kan ngomong gini, kalau Pak Sutri sering di rumah tambah rukun ya, ini tambah enggak, bertengkar, karena sering ketemu.
atau untuk anak-anak muda yang ada hilang harap, ada yang berusaha mati-matian untuk bisa diakui lah. Itu nanti setelah bergabung atau ikut dengan seminar kita, mendengarkan lebih baik lagi. Secara khusus keluarga-keluarga yang ada di GKI Ngagel semakin bertumbuh, semakin baik. Seperti yang kita harap di tema ini ya, bertumbuh. Bertumbuh ini kan tidak ada, kalau saya lihat bukan kalimat pasif ya, aktif yang selalu terus-menerus. Jadi kita nggak akan bisa ngomong stop, sudah selesai, saya berhasil, enggak. Dan menghasilkan buah. Buahnya seberapa? Relatif. Karena Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan berbuah seperti apa. Tiap keluarga buahnya pasti beda-beda. Yang penting kita mau belajar, mau diajar, dan tetap setia. Seperti itu, Kak. Oke. Semoga ini bisa jadi berkat juga bagi teman-teman yang sudah hadir saat ini. Paling enggak, cari info dulu. Cari info dulu kalau penasaran. Atau nanti bisa DM ke Pak Aklis. Nah, DM Pak Aklis langsung juga bisa. Kalau terbaca ya. Jangan DM, saya di gaptek teknologi. Tapi saya bersyukur, ngakunya gaptek, tapi ternyata bisa online hari ini. Ngakunya gaptek, tapi ternyata bisa online. Ini ditolong anak saya ini, Kak Tuti. Kalau anak saya kan sering online, nah, jadi ngerti. Oke. Saya ini, wah. Matthew, terima kasih Matthew. Nanti saya sampaikan. Saya pelongo-pelongo, waduh ini suruh Ici. Untung saya punya Ici. Biasanya saya itu hal-hal gini males gitu loh. Ada gunanya punya Ici. Gitu. Seperti itu. Oke. Tapi sungguh loh, adanya teknologi seperti ini memungkinkan untuk segala sesuatu terjadi. Seperti IG Live ini, ternyata sudah hampir 3 tahun kalau nggak salah. Sudah 3 tahun atau hampir 3 tahun berjalan. Okay. Dan buat kami sendiri dari Komisi Kesaksian, jujur, kadang kesusahan sih memang mencari narasumber. Jadi kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu yang mau sharing, ngobrol-ngobrol tentang berkat Tuhan yang sudah Bapak Ibu terima. Kita ngobrol, jangan khawatir nggak punya bahan untuk ngobrol, tenang. Pada dasarnya manusia ini cerewet, karena kita punya mulut untuk berbicara. Jadi kita akan bantu untuk menggali-gali. Jadi pertanyaan apa, yang mau diceritakan apa, nanti kita akan bantu untuk menggalinya. Jadi kalau misalnya Kak Akris punya teman yang aku pengen berbagi berkat, tapi aku tidak bisa ngomong, nanti kenalkan pada kami. Nanti kami bantu untuk yang bersangkutan untuk berbicara. Baik, naik seperti ini Kak Tuti ya. Ya kembali ke masa lalu sih. Saya dulu waktu di Pemuda, kayak di PD Pemuda ya, namanya sharing itu sesuatu yang menakutkan ya. Waktu kita PD gitu, siapa yang mau sharing? Rata-rata kepalanya diglu. Kadang saya mimpin PD itu, siapa yang mau sharing? Jadi MC-nya sharing terus gitu loh. Nah, maksud saya ngomong gini, memang budaya sharing di gereja kita ini kan sesuatu yang belum terbiasa ya. Bukannya nggak bisa, belum terbiasa, tinggal nanti membiasakan, lama-lama bisa. Karena memang hakikatnya manusia ini kan, tadi Kak Tuti bilang, punya mulut. Ya pasti harus ngomong. Cuma kadang-kadang nggak tahu ngomongnya mulai dari mana gitu ya. Ya seperti itu. Nah, dengan gini kan akhirnya ya, sebenarnya secara prinsip saya juga kadang-kadang sulit untuk melakukan hal gini ya. Tapi ya, itu tadi dari Kak Tuti pinter mancing gitu ya. Jadi saya ngomong banyak. Sebenarnya nggak ada bisa ngomong kan. Jadi ya mungkin dari betul apa yang disampaikan Kak Tuti ya. Ya melalui gini juga ya mungkin teman-teman yang mau bergabung silakan. Saya percaya hal ini yang positif bagi kita. Ya mungkin ya sejaman saya dulu wah, susah ya sharing di PD Pemuda ya. Wah sekarang silakan sharing di IG ini. Menyaksikan karya Tuhan kan banyak sebenarnya. Bukan sekedar ini. Tinggal kita merasakan enggak gitu ya. Kalau orang kan merasakan nih. Ada kalau enggak, aku enggak diberkati Tuhan. Nah, padahal banyak ya.
Tapi kadang-kadang orang yang sensitif ya sekedar ngomong tok aja. Ya, Ya, ya itu yang cara beres seperti karena itu sih Kak Tuti ya. kesusahan orang sharing kadang terbatas dengan apa ya? Dia merasa berkat yang diharapkan, yang didapat itu tidak wah gitu. Memang Iya, kayak betul. biasa, nggak pernah dapat berkat yang benar-benar kayak mujizat kayak gitu. Iya, Mereka nggak merasakan. Padahal sebenarnya kalau dari bangun tidur itu berkat Tuhan, kita masih bisa bernafas, lihat matahari, matahari masih terbit dari timur ke barat itu. betul, betul, betul. Ya, prinsipnya kan tadi Jadi kan Jadi sebenarnya apapun yang terjadi, kita bisa sharing apapun yang terjadi dalam hidup kita. Maksud sih nggak ada berkat sama sekali dalam kehidupan kita ya kak ya. betul, betul, betul. Oke oke. Bapak Ibu, jadi saya mau merangkum pembicaraan malam hari ini, pembicaraan. Selama bulan September ini di GKI Ngagel ada bulan keluarga dan ada 4 acara besar, yang tiga onsite, yang keempatnya online. Untuk acara pertama ada seminar interaktif untuk ortu dan ibadah anak spesial, itu secara onsite. Kalau yang seminar untuk orang tuanya hari Sabtu tanggal 10 September dengan pembicaranya tadi Pak Tony Nardi. Terus hari Minggunya ada SMS, jadi sekolah minggu spesial itu dengan Ibu Jenny. Kemudian di minggu kedua ada seminar interaktif kembali, temanya FOMO dan JOMO. Terus terang ini FOMO dan JOMO saya masih asing juga. Nah, makanya baca aja di brosur. Jadi nanti kalau sama terangkan nanti gak menarik ya. Searching dulu di Google apa sih FOMO dan JOMO ini. Yang pasti bukan jomblo. Taunya jomblo soalnya ternyata JOMO. Oke, ini dengan Pendeta Marojahan Sijabat. Wah, keren ini. Terus di hari Sabtu juga setelah acara interaktif ini ada seminar Pasutri. Ini oleh Pendeta Caleb Kiantoro dan Ibu Shirley Kiantoro. Mulai jam 7 sampai setengah 9. Terus di acara berikutnya, webinar ini di minggu terakhir, hari Kamis 29 September. Oke. Bapak Ibu, bila ingin bergabung dengan keempat acara ini, Bapak Ibu bisa kontak ke kantor gereja untuk info yang lebih lengkap, dan besok ada di Warta Gereja, pasti ada itu. Oke. Tambahan lagi Kak Tuti. Terima kasih. Boleh. Ini untuk ini ya, jangan lupa ya, tadi kan belum disebutkan, untuk rekan-rekan dari gereja lain, silakan gabung. Oke. Ya, jadi ajak teman-temannya yang mungkin saat ini membutuhkan apa yang kita berikan, silakan. Seperti itu Kak Tuti. Oke, jadi terbuka untuk umum. Betul. Dari gereja lain boleh. Siap, betul. Langsung datang boleh. Iya. Semuanya langsung datang boleh kecuali yang Pasutri. Seminar harus Pasutri daftar. Itu harus daftar dulu. Itu wajib. Karena apa? Karena tempat terbatas. Siap, betul. Maksimal 30 pasang. Ya? Iya, betul 30 pasang. Oke, maksimal 30 pasang. Betul. Harus berpasangan ya, Kak ya? Kalau nggak berpasangan, pasangnya siapa nih? Oke, ingat harus berpasangan karena ini seminar Pasutri, pasangan suami dan istri. Betul. Oke. Oke, itu kiranya paparan tentang bulan keluarga selama bulan September di GKI Ngagel. Bapak Ibu kalau yang berminat boleh langsung kontak ke panitia, boleh DM ke Pak Akris juga boleh. Atau ke kantor gereja untuk pendaftaran Pasutri bisa. Oke. Siap. Oke.
Sedikit informasi, kami dari Komisi Kesaksian bulan September ini akan ada mission trip dan kami masih menggalang dana untuk menyokong acara tersebut. Di Ngabang kami akan membagikan jas hujan, kami bagikan Alkitab dan paket vitamin untuk anak-anak dan rekan-rekan guru sekolah minggu di sana. Semoga menjadi berkat, dan Bapak Ibu yang ingin memberikan donasinya bisa transfer ke rekening Komisi Kesaksian. Info lengkapnya, nomor rekening ada di flyer, di warta gereja juga ada. Jadi silakan transfer ke sana, berikan kode unik 37 misi atau secara tunai di amplop. Tiap minggu setelah ibadah kami ada stand untuk menerima donasi tersebut. Itu aja pengumuman dari Komisi Kesaksian. Semoga semua apa yang kita kerjakan boleh menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan Kristus. Amin. Oke, Kak Kris, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama, Kak Tuti. Tempo hari saya sempat nembak, ternyata Kak Kris nggak mau ditembak di sini. Ternyata hadir juga malam hari ini. Siap, siap. Oke, ada tambahan dari Bu Santi. Salam buat Mama Tiu, Pak Kris. Baik, nanti saya sampaikan. Terima kasih Kak Santi. Moga-moga Kak Santi dan keluarga sehat selalu. Oke, Kak Kris, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Sama-sama, Kak Titi. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia menemani kami online. Semoga bisa menjadi masukan. Bulan September tidak usah pergi kemana-mana karena di GKI Ngagel ada acara banyak dan bisa menjadi berkat, dan siapa tahu ternyata apa yang akan kita datangi merupakan jawaban dari pergumulan kita ya. Iya. Apalagi tadi ada yang tentang gadget, tentang remaja, wah seru pasti. Gadget ini. Oke. Baik. Oke, sebelumnya mari kita tutup dalam doa. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk 1 jam yang telah kami lalui, kami berterima kasih Tuhan, karena apa yang kami sharingkan pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa Tuhan, kiranya tangan-Mu turut bekerja di dalam seluruh aktivitas, seluruh kegiatan, seluruh rencana yang telah kami buat. Kiranya Engkau boleh menyempurnakannya, kiranya boleh banyak keluarga yang terberkati dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Akris dan keluarganya. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu setia menemani, membimbing dan memberkati keluarga ini. Berikan kesehatan, berikan berkat-Mu Tuhan untuk pekerjaan dan untuk pelayanan keluarga ini. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami Tuhan, untuk rencana kami untuk mission trip di Ngabang di akhir bulan September ini. Kiranya Tuhan Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memberkati seluruh rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Berkati untuk setiap orang yang mempersiapkannya juga. Tuhan, kami berdoa untuk bulan keluarga yang ada di depan mata ini, kiranya Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang akan menyempurnakan segalanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Pak Kris, terima kasih untuk malam ini. Sama-sama. Ada bocoran-bocoran selama bulan September. Terima kasih untuk bocorannya. Jadi bocorannya tidak terlalu bocor gede-gede. Baik. Oke. Ya, Bapak Ibu ditunggu di semua acara bulan keluarga. Semoga menjadi berkat dan terima kasih untuk malam ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.